Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Zalfiana dari Fakultas Teknik Program Studi Teknik Industri NPM 10070218069. Saya akan mempresentasikan hasil penelitian tugas akhir saya yang berjudul Perbaikan Kualitas Produk Jilbab Motif dengan menggunakan metode Failure Mode and Effect Analysis. Studi kasus Sifikasca Diastama. Saya dibimbing oleh Ibu Putri Ranasari RMT dan Bapak Selamat Rutranis MT, dan penguji saya Bapak Ian Bahtiar STMT dan Bapak Asep Nana Rumana STMT IPM. Di sini terdapat 5 topik pembahasan. Yang pertama, pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil penelitian, dan kesimpulan serta saran. Latar belakang dari penelitian ini, Sifikasca Diastama merupakan perusahaan yang bergerak di bidang tekstil, melayani kebutuhan usaha skala kecil hingga besar. Produk dan layanan meliputi pembuatan jilbab, mukena, jersey, kaos, batik, masker, dan lainnya. Strategi merespon pasar yaitu make to order. Produk yang menjadi unggulan yaitu mukena dan jilbab. Jilbab yang menjadi unggulan yaitu jilbab motif, karena jumlah permintaan produk yang tinggi. Tingginya permintaan pada produk jilbab motif juga mengakibatkan tingginya kecacatan yang terjadi pada saat proses produksi. Terdapat data jumlah produk cacat jilbab motif pada bulan Oktober hingga Januari di tahun 2022. Standar kecacatan yang ditetapkan perusahaan adalah 2%, namun dari data tersebut kecacatan melebihi standar yang ditetapkan perusahaan. Akibat adanya produk cacat tersebut, perusahaan harus melakukan penambahan produksi jilbab motif karena perusahaan harus menghasilkan produk sesuai dengan jumlah pesanan konsumen. Selain itu, produk cacat tidak hanya terjadi pada saat proses produksi, namun produk cacat juga sampai ke konsumen. Berikut data jumlah pengembalian produk cacat jilbab motif akibat adanya kecacatan. Untuk produk cacat yang dikembalikan, terdapat konsumen yang meminta penggantian produk dan terdapat konsumen yang meminta pengembalian biaya. Saat ini, perusahaan belum melakukan pengendalian kualitas terhadap produk cacat tersebut, sehingga dilakukan perbaikan kualitas terhadap produk cacat yang terus meningkat dengan menggunakan metode Failure Mode and Effect Analysis. Terdapat 3 rumusan masalah dari penelitian ini. Yang pertama, apa saja jenis kecacatan yang terjadi pada proses produksi jilbab motif, apa penyebab terjadinya kecacatan pada proses produksi jilbab motif, dan bagaimana usulan perbaikan yang dapat dilakukan untuk mengurangi kecacatan pada proses produksi jilbab motif. Terdapat 3 tujuan penelitian. Yang pertama, mengidentifikasi jenis kecacatan yang terjadi pada proses produksi jilbab motif, mengetahui penyebab terjadinya kecacatan pada proses produksi jilbab motif, dan memberikan usulan perbaikan untuk mengurangi kecacatan pada proses produksi jilbab motif. Terdapat 3 batasan masalah pada penelitian ini. Yang pertama, penelitian yang dilakukan di Sifikasca Diastama hanya membahas pada proses produksi jilbab motif. Data yang digunakan adalah data perusahaan di bulan Januari hingga Desember 2022, dan penelitian hanya memberikan usulan perbaikan, tidak hingga tahap implementasi. Terdapat tinjauan pustaka yang digunakan pada penelitian ini. Yang pertama, kualitas, diagram Pareto, diagram sebab akibat, dan Failure Mode and Effect Analysis. Metode penelitian dimulai dengan studi pendahuluan yang dilakukan dengan studi lapangan langsung di lantai produksi Sifikasca Diastama pada proses produksi jilbab motif, studi pustaka dengan e-book, jurnal, dan buku, lalu dilakukan identifikasi masalah, menentukan perumusan masalah, menetapkan tujuan penelitian, menentukan batasan masalah, lalu dilakukan pengumpulan data. Dan pengumpulan data ini diperoleh data primer dan data sekunder. Setelah itu dilakukan pengolahan data dengan menggambarkan diagram Pareto, membuat diagram sebab akibat, dan melakukan analisis FMEA. Lalu diberikan usulan perbaikan berdasarkan hasil FMEA tersebut. Kemudian membuat analisis, kesimpulan, dan saran. Hasil penelitian ini yang pertama dilakukan pembuatan diagram Pareto. Berdasarkan diagram Pareto tersebut, diketahui jenis kecacatan yang paling dominan adalah kain terlipat dengan persentase 28%, benang tertarik 25%, kain merenggang 22%, dan kain berlubang sebesar 12%. Lalu dari jenis kecacatan yang paling dominan itu dibuat diagram sebab akibat, diantaranya kain terlipat, kain merenggang, benang tertarik, dan kain berlubang. Setelah itu dilakukan pembuatan Failure Mode and Effect Analysis. Berdasarkan hasil analisis FMEA tersebut, terdapat beberapa RPN tertinggi,
yaitu kerusakan mesin, penempatan posisi kain tidak benar, dan setting mesin tidak benar, sehingga menjadi prioritas utama untuk diberikan usulan perbaikan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut diperoleh beberapa kesimpulan. Yang pertama, terdapat 6 jenis kecacatan produk jilbab motif, yaitu kain terlipat, benang tertarik, kain merenggang, kain berlubang, motif rusak, dan ukuran tidak simetris. Kemudian berdasarkan hasil analisis diagram sebab akibat, faktor penyebab paling dominan dari kecacatan tersebut yaitu mesin, manusia, dan material. Yang ketiga, berdasarkan hasil analisis FMEA diperoleh penyebab kecacatan jilbab motif dengan RPM tertinggi, yaitu kerusakan mesin sebesar 245 dan 280. Penempatan posisi kain tidak benar sebesar 245 dan setting mesin tidak benar sebesar 210. Adapun saran dari penelitian ini yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat diimplementasikan oleh pihak perusahaan secara berkala pada produk jilbab motif dan juga dapat diterapkan terhadap produk lainnya. Bagi peneliti diharapkan dapat menyempurnakan penelitian dengan menggunakan tahapan failure mode and effect analysis yang lebih lengkap. Sekian dari hasil penelitian saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.